Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,73%. 0,7%. Ditutup di level 6151,73. Kalau kita geser ke hourly lah ya. Ini bagus sih, saya suka polanya. Ya semacam macam-macam bikin ascending triangle kali. Nah, semoga hari Senin IHSG-nya bersahabat, masih bersahabat. Dan kira-kira ya, kalau misalnya ini breakout, ini kan anggaplah kemarin sideways sini 6300-an dulu kali ya area resistennya ya, dan ya harapannya sih cepet-cepet tes area 6400 6500-an lagi sih. Mudah-mudahan ya. Oke lah, mudah-mudahan hari Senin IHSG-nya marketnya bagus. Dan kalau kita lihat si apa ini namanya, Doncian juga hari ini ditutup di atas garis tengah Doncian tuh. Mudah-mudahan masih terus bisa nerusin naik ya. Sekarang kita lihat aja ini si hasil explore dari AFL. Pertama ada MDKA. MDKA sore-sore. Dikempesin. Ya sudah, biarin dulu lah ya. Ini memang doji dan sempet tes 2400 low hari ini. Saya sih pilih biarin dulu aja ya, wait and see dulu aja, siapa tahu masih bisa, masih ada lower low lagi candlenya besok hari Senin ya, siapa tahu kalau ternyata rebound ya mau manfaatin nggak apa-apa. Atau misalnya kalau misalnya enggak lah, tunggu belok aja lah, ini paling enggak saya sih minimal kalau ini kan sideways nih, di daily kelihatan sideways yang buat yang minat CMDK ya ini ya. Terus si hourly-nya belum belok nih, saya sih tunggu minimal lah di 15 menitnya nih belok lah. Belok nih maksudnya ada trend bullish terbentuk ya, gampang-gampangan dia bertahan di atas moving average dulu lah. Dan moving average-nya ini yang merah ini MA kecilnya udah di atas yang biru gitu. Gitu-gitu aja, terus tungguin aman-amannya dulu aja. Tower naik ke atas 1040 tuh, tapi ini juga masih jadi area resisten 1050 1060-an ya. Ini banyak harga diem di sini sebelum jalan turun kan waktu awal Desember nih. Itu. Sementara sih simpan dulu, yang punya barang nggak apa-apa. Akra, Akranya naik. eh Ya nggak apa-apa sih disimpan Senin pagi, Senin besok siap-siap jualan juga boleh. Atau misalnya mau nambah barang, yang pengen nambah barang, ditunggu aja sampai berhasil breakout area 3550 3600. Ini soalnya masih jadi area resisten tuh. Itu. Harum masih di range sideways 5675 6450 sih. Yang udah punya barang sebelumnya ya pasang aja trailing stop di bawah 5675 atau 5650 lah. Ini ada gap kecil tuh. Era era saya cenderung wait and see dulu aja lah. L-ship, nah ini L-ship menarik sih. Tadi sempat naik ke atas, kempes. Kita lihat hari Senin aja ya si L-shipnya. Saya sih harapannya tadi kalau emang naik sini tutup di atas ini loh, tadi berapa? 1335. Lihat sini lah. Asa. Asanya kempes. Oke, asanya ini perkiraan area resisten ya, kalau kita ukur-ukur lah dari swingnya. Ya karena ini sudah all time high juga sih. Ada angka 1120-an, 1100 apa namanya? 1100 1120. Kira-kira di area-area itulah area resistennya ya. Di maksudnya bukan nebak-nebak tapi waspada di area 1100 1120. Kalau ada price action yang menunjukkan itu pola bearish reversal ya, yang sudah punya barang di harga bawah bisa take profit dulu gitu maksudnya. WIM tutup di atas 600. Menarik sih ini tutup di atas 600 buat trading sudah mulai menarik tuh. Ini di hourly sudah ada inside bar nih. Senin kalau naik ke atas 635 ini menarik sih WIM-nya. Itu. Volumenya hari ini ya lumayan lah.
Saya skip dulu ini aja ya. Saya skip aja dulu ini. Bina, Bina saya juga skip dulu lah. Mark rebound. Oke, marknya rebound, tapi volumenya ya memang hari ini sih lumayan ya. Perkiraan area resisten kita lihat-lihat. Lihat. Kalau kita lihat sih ini, nah ini kan udah bikin swing lower high dan lower low nih. Ini tes area trendline-nya juga nih, resisten trendline. Kalau misalnya udah beli tuh tadi waktu awal-awal rebound beli di 1000 sekian gitu kan, di bawah 1100 gitu. Besok Senin waspada ya. Kalau misal bisa mulai apa sih? Bisa mulai bisa udah bisa dipikirkan cari area exit. Siapa tahu ini koreksi atau bikin sideways dulu gitu. Jadi kalau yang lagi tes area-area resisten gini take profit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau ternyata ada tanda-tanda pola penerusan di time frame yang lebih kecil di intraday-nya, waktu breakout pola beli lagi nggak apa-apa, karena kalau misalnya kayak gitu harga buybacknya sama harga jualannya tuh nggak selisih jauh gitu loh. Dan kalau ternyata setelah jualan harganya turun koreksi, itu juga malah selamat kan. Gitu. IMPC skip dulu aja. Same sempat naik ke atas 420 tadi ya. Tapi ini masih bagus, masih bisa disimpan yang udah beli, yang udah punya barang. Dan buat besok ya, yang mau nambah-nambah buat trading-trading ini masih bisa sih. Masih bisa ini samenya lah. Gini aja buat besok Senin. Buy if break 426, cut loss-nya di bawah 410. Tapi area resistennya buat trading jangka pendek ya, itu ambilnya di 450-an dulu gitu. Kira-kira di sinilah 450-an dulu. Nggak banyak-banyak dulu nggak apa-apa. Dan itu juga ada space 5%-an sih, lumayan. Saya tulis dulu aja daripada nanti lupa. Sami cut loss-nya di bawah 410 tuh. Lihat Senin ya. Walkout Woodnya hold dulu sih nggak apa-apa ya, selama nggak turun ke bawah 600 itu. Heal tadi sempat naik ke atas 4140, tapi ini volumenya tipis loh. Coba lihat yang lain. INKP turun cuy ke bawah 14.000 lagi. Coba kita lihat hari Senin ya. Bisa membal nggak nih? Membal nih lumayan nih, bertahan di atas 14.000 lumayan tuh. Atau jangan-jangan dia mau tes 13 ribuan lagi ya, kita tunggu aja. Kalau memang tes area 13 ribuan lagi, belinya nanti ketika membal di 13 ribuan atau deket-deket itu. Tekim, nah ini juga, ini bukan pola ya higher lo biasa. Hold dulu sih nggak apa-apa ya. Hari ini memang tadi sempat auto reject nggak ya. Ini kalau kita geser ke intraday, ke hourly lah, baru agak kurang enak kalau turun ke bawah 15.500 gitu. Jadi trailing stopnya di bawah 15.500 aja. Bank rakyatnya ini di hold dulu sih nggak apa-apa. Siapa tahu Senin naik ke atas 4580 tuh, boleh tuh buy break 4580. Area resisten sih ya semoga sih ke 5 ribuan ya. Tapi ini kita tandai puncak sebelumnya aja, 48, 40, 49, 50. Kita lihat intraday. Nah ini intradaynya kayak gini nih, menarik nih. Tulislah bank rakyatnya. Ada berapa persen sih? Lumayan sih, 7%-an. BRI. Bank Negara juga tuh kalau naik ke atas 6400 lumayan tuh, menarik. Menarik tuh ya. Area resisten masih sama sih, 6675, 6750-an lah. Tulis juga. Banking kok kelihatan menarik ya. Telkom masih sama seperti kemarin ya, strateginya masih pakai yang kemarin aja. Buy if break 33
3230. Cut lossnya di bawah 3270, area resisten 3440, 346. Tulis dulu aja lah. BBTN, nah ini juga menarik nih, kok banking ya, banking semua sih ini ya, apa namanya, yang muncul. Ya nggak apa-apa asal naik. Nah, kita lihat geser ke intraday. Menarik sih ini. Kalau misalnya hari ini tadi ada yang sudah beli, nggak apa-apa di hold ya, hold dulu nggak apa-apa. Untuk besok ini kan ada inside bar nih. Nah, tapi saya ini cut lossnya di bawah 1710. Area resistennya di sekitaran 1918-70-an. Agak gimana gitu. Ya kalau nembus ke atas 1900 sih bagus. Cuman dari sementara ini ya yang kelihatan dari area-area yang lebih apa ya, lebih realistis lah buat dicapai, lebih banyak area, lebih banyak risikonya. Jadi kita lihat besok aja, siapa tahu nemu sesuatu yang bisa dijadiin strategi trading yang lebih apa sih, lebih sedikit resikonya. Seperti tadi tuh misalnya buy break 1780, cut loss di bawah 1765 gitu. Jadi besok cut lossnya apa namanya, besok kalau turun bawah 1765 kabur dulu nggak apa-apa. Itu kurang lebih lah ya. Kita lihat hari Senin lah. Besok kan Sabtu libur. KLBF hold dulu nggak apa-apa ini. Harusnya sih udah punya barang ya, hold dulu aja lah. Nggak apa-apa. Kalau saya pribadi sih dibandingin Inaf KF, teman-temannya KLBF lah ya, saya pilih KLBF kalau untuk farmasi. Soalnya di pembukuannya dia yang cuan. Ya realistis aja sih, saya beli saham ya beli perusahaan yang bisa cuan gitu. Biar aman juga saya belinya. Di saat saya pilih hold dulu aja, hold ntar. Lihat intraday ya. White and see dulu aja lah. ITMG, nah ini ITMG-nya bagus. Tadi juga sudah ada rekomendasi beli ya untuk ITMG, jadi disimpan dulu nggak apa-apa. Kalau buat besok mau nambah-nambah tuh boleh pakai strategi ini aja. Ntar ya, ini dipindahin ke daily, ini dipindahin daily juga. Pakai ini aja, buy if break 12.800, cut loss di bawah 12.250. Area resistennya masih sama 13.650, 13.9. Mudah-mudahan sih callnya masih bagus hari Senin ya. Ini apa? INTP. Kita coba lihat lagi ntar. Lihat hari Senin maksudnya. MNCN, oke, ini rebound si MNCN. Udah pernah ada rekomendasi beli ya, masih bisa di hold. Ini area resisten terdekat 1160, 1175 udah deket nih. Hari Senin kalau misalnya masih punya barang sampai hari ini, penutupan hari ini, hari Senin pagi siap-siap take profit gitu nggak apa-apa, nggak salah. Take profitnya mau sebagian mau semuanya itu diatur aja, disesuaikan dengan money manajemennya masing-masing. Aces kemarin ada nggak ya? Kayaknya ada deh. Masih pakai strategi yang kemarin aja ya. Belinya kalau naik ke atas 1690, cut lossnya di bawah 1625. Area resisten di sekitar 1800 tuh. Nah, tuh ya. Semoga naik. Kalau nggak naik, biarin, nggak usah dibeli. SCMA ini juga, ini anteng ya, lebih anteng. Sebentar. Area-areanya sih menarik ya. Ini rebound kayak gini-gini. Kita lihat intraday-nya, kita lihat hari Senin aja lah. Semoga ada sesuatu yang lebih menarik. Emyor, yo rebound yo Torabika. Aduh, turun sampai 2500, malu-maluin. Ya, semoga cepat naik lah. Seril
tes area resisten ini hitungannya si 260-an ini masih jadi area resisten lo ya. Hati-hati yang punya barang. Kalau misalnya punya barang di harga bawah, ini bisa pasang trailing stop di bawah 246. Atau kalau misalnya mepet-mepet atas gitu, berapa ya? Ini semoga sih harga belinya di atas di bawah 250 ya. Ya trailing stopnya di bawah 252 gitu maksudnya. LPKR saya pilih wait and see dulu, lebih ke yang udah punya barang aja sih, dijagain aja pakai trailing stop di bawah 196 gitu. Sementara ini bertahan di atas 200 sih bagus, tapi kalau besok hari Senin turun ke bawah 196 kabur sih. Friend, saya wait and see dulu aja ya. PNBN, naik ke atas 1100-an cuy. Kira-kira area resistennya lagi di mana ya? Kita lihat. Beberapa kali ya sempat dibahas kalau nggak salah. 1200 mungkin ya, semoga lah. Mudah-mudahan lancar ya. LPPF, wait and see dulu lah saya. BNGA, ntar ya, lihat besok hari Senin aja. SIMP, oke. Ini mulai menarik mulai rebound si SIMP-nya. Area resisten mungkin terdekatnya di sekitar 440-an sih. 440-an lah ya. Sekitar ini area resistennya. Jadi yang udah punya barang, terutama yang misalnya di bawah 400 gitu, mulai waspada tuh kalau misalnya harganya naik ke area 440. BBCA BBCA ya hold aja sih, nggak apa-apa. Astranya sih di hold dulu, nggak apa-apa ya. Yang mau beli lagi tunggu naik ke atas 6275 aja itu. Wika ini coba kita lihat intraday-nya. Kita lihat hari Senin aja ya, zoom out bentar lah. Ini garis oke. Hapus dulu aja semuanya. Delete all studies. Kita lihat hari Senin. Udah mulai belok, mudah-mudahan sih belok jadi naik ya. Unilever hold dulu sih, nggak apa-apa. Atau jangan-jangan ya hold dulu aja lah, nggak apa-apa ini. Unilever di deket-deket 7.000 yang mau beli sih nggak apa-apa ya, tapi buat disimpan gitu. Bull, nah sempat turun ke bawah 362. Wait and see dulu aja lah ini si bullnya. Pura skip USBP, lihat-lihat dulu ya, karena ini sideways nih di sini. Kalau kita geser ke hourly misalnya itu kelihatan nih kalau lagi diem nih di sini. Tinggal dia mau belok, kan awalnya turun nih, mau belok jadi naik atau nerusin turun gitu. Kalau naik atas 270 sih menarik ini si USBP, cuman ya gitu. Buat cari strateginya saya sih pilih di lihat area-area kok lihat time frame yang lebih kecil maksudnya. Entah hourly kayak atau 15 menit, lihat hari Senin aja lah. Ini udah mulai menarik nih di 15 menit. Siapa tahu gitu kan hari Senin bisa rebound, kita lihat hari Senin aja lah ya. Asri, kita lihat hari Senin aja. BJBR ini mudah-mudahan nggak turun ke bawah 15.30 ya. Kalau turun ke bawah 15.30 sih agak nggak enak, soalnya ini harga di bawah moving average, naik pelan-pelan, tes moving average, inside bar. Nah kalau turun ke bawah 15.30 itu sinyal sell. Itu PPRO biarin dulu lah. Ini apa? Jasa Marga kemarin ada nggak ya? Tunggu naik ke atas 4600 sih kalau saya nggak salah ingat ya. Kalau nggak naik ke atas 4600 biarin lah. Imas, Imasnya rebound. Sekarang kita cari kira-kira area resisten di mana ya. Kalau resisten moving average-nya di sekitaran 1180 1190-an tuh.
Terus atasnya lagi mungkin di sini nih. Ini mungkin area 50 atau 60-an persen tuh. 60 sih kayaknya. Nah, 61. Tuh, 1365 1400 kalau berhasil nembus ke atas 1190 ya. Si emasnya gitu. Kita lihat hourly. Oh, hourly-nya menarik. Aduh, menarik sih tadi ya. Tapi ini sayangnya volumenya agak tipis. Jadi ya hati-hati. Bax, kita lihat yang lain dulu aja. Ini energi. Energi saya apa namanya? Sering apes. Ya, kita lihat inilah ya. Ini kalau besok Senin naik ke atas 119, ada peluang rebound nih energi. Kita hitung kira-kira di mana resistennya lah. 140-an itu area 61%-nya. Kalau rebound 61% berarti situ. Ya area situlah kira-kira ya. 140-an lah ya. Kalau kita geser ke hourly kelihatan tuh area-area. Nah, nih area sempat jadi support. Jadi area resisten juga 140 150 terus lanjut turun gitu kan. ESA udah mulai mencurigakan nih. Kalau misalnya masih ada yang punya barang dan masih cuan, mulai dipikirin cari titik exitnya ya. Paling enggak kalau masih mau hold turun ke bawah 222 buang. DKFT chartnya kok kecil. Nah, sama sih. Ini menarik kalau naik ke atas 167. Volumenya sepi ya beberapa minggu belakangan ini ya di bawah rata-rata terus. Coba kita lihat hari Senin lah. Chartnya sih menarik. Tapi untuk harga di bawah 200, volume rata-rata 114 juta lembar ya nggak begitu banyak. Jadi hati-hati yang suka yang naksir si DKFT belinya juga diatur-atur size-nya ya. PYFA saya skip dulu aja. Ini tipis, ini apa ini chartnya saya susah baca. Kija tipis ya. Antam naik cuy. Jadi gini ya, kalau saya sih cenderung minggir sih. Kalau saya pilih minggir dari si Antam karena saya pribadi kurang bisa ngikutin geraknya yang cepat karena saya misalnya ada kerjaan lain gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngikutin gerakan si Antam yang cepet, naiknya cepet turunnya cepet kayak gitu. Atau solusinya bisa pakai auto order. Jadi kalau misalnya minat nih, tadi sempat di infoin di room QT waktu naik ke atas 2480 ini sinyal rebound karena ini ada kayak inside bar pattern gini. Ini sebelumnya si Antamnya naik tuh kan dari yang sebelumnya turun terus naik, terus ini ada koreksi nih. Nah, ini proses belok nih, proses belok yang enak, yang sehat biasanya ya kayak gini. Habis naik kayak gini ada koreksi dulu, melandai baru naik lagi. Nah, ini sinyalnya nih kalau misalnya mau beli trading itu nggak apa-apa tadi beli waktu naik atas 2480. Tapi setelah beli langsung pasang auto order sell dua, satu buat cut loss, satu buat take profit gitu. Dan juga pasang trailing stop juga boleh. Trailing stop kan kalau misalnya harganya naik ikutan naik, kalau turun nggak ikutan turun kan, si yang tadinya jadi stop loss gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada menu trailing stop, pasang auto order aja 2 biji langsung setelah beli. Pasang auto order sell buat stop loss, satu lagi buat take profit gitu. Nah, resisten pertamanya tadi di 2600-an ini, 2600 2640. Hari ini tutup di atas 2640. Mudah-mudahan besok masih lanjut naik. Kira-kira area resistennya di sekitaran 2900-an lah ya. Itu 28 sekian, 29 sekian gitulah. Kira-kira area resistennya di situ.
Kalau kita ukur ini ada pola-pola kayak gini, ini sih saya suka pola yang curve-nya kayak gini nih saya suka sih. Dari bentuk pola ini perkiraan area target breakout-nya ya di 2900 sekian ini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ke sana. Dan buat yang sudah punya barang, jangan lupa jualan. Jangan sampai udah cuan terus ke bawah turun lagi tuh. Jangan serakah-serakah lah ya. Gitulah. Mika naik ke atas 3220 baru bagus tuh. Nerusin bullish maksudnya. Ini sih udah bagus, trennya udah bullish sih. Udah bagus. Selama nggak ke bawah 3000 lagi sih menarik sih, masih menarik sih Mikanya. Boga saya skip dulu aja. GJTL oke. Ini sih GJTL rebound, cuman kalau kita ukur-ukur kira-kira sih area 900-an ini area resisten ya. Coba kita tarik itu si GJTL udah rebound 60%-an tuh. Gitu. Jadi yang masih punya barang udah mulai dipikirin tuh mau jualan di berapa gitu kan. Area kalau misalnya kita hitung area resisten di atasnya lagi, anggap aja ini area penutupan tertinggi sebelumnya ini di berapa? 940. Nah, itu masih jadi area resisten karena belum ada harga yang ditutup di atas 940 lagi setelah tanggal 11 Januari gitu, ya kan? Oke. Terakhir, Arto, ampun Bang Jago. Udah itu dulu sih ya. Ada beberapa yang tadi menarik. ITMG juga masih menarik, mudah-mudahan Senin lanjut. Telkom dipantau ya, BBNI, Bank Rakyat, Bank Negara ini dipantau, Same juga menarik. Itu dulu dari saya, sudah 26 menit lebih saudara-saudara. Udahlah ya, happy weekend, stay safe, jaga kesehatan dan bye-bye.